Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, kalian semua ada dalam keadaan baik. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk melaksanakan kebaktian anak sekolah minggu. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga uang persembahannya. Adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepadanya atas segala berkat yang telah dilimpahkan, mari kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pembukaan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga kita akan mempersiapkan dalam pengajaran Alkitab pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kembali kami boleh menghadap kehadirat-Mu dalam kebaktian anak sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami lewat orang tua kami yang memelihara kami setiap hari. Bapa, sebentar lagi juga kami akan membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, 2 minggu yang lalu, adik-adik masih ingat tidak pengajaran firman Tuhan? Ya, benar. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang potensi dan semangat memberi. Nah, untuk minggu ini adik-adik akan belajar tentang Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Untuk itu, silahkan adik-adik siapkan Alkitabnya untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang indria bisa nanti membacanya sambil dibimbing oleh orang tuanya. Kita akan buka kitab kita, yaitu yang terambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-11 sampai ke-15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala
Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Shalom, adik-adik di kelas Indria. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Iya, adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya, siapa yang pernah melihat domba atau kambing yang suaranya seperti ini? Be, be. Nah, kambing atau domba ini pasti ada yang punya atau menjaga. Nah, yang punya atau menjaga itu disebut gembala. Jadi, gembala adalah orang yang bekerja untuk memelihara kambing atau domba. Lalu, apa tugas gembala itu? Tugasnya yaitu mencari dan memberi makanan untuk kambing atau dombanya, sehingga kambing dombanya tidak merasa kelaparan, tetapi selalu tercukupi makanannya. Dia merasa kenyang dan tumbuh menjadi banyak. Lalu apalagi tugasnya? Yaitu mencari domba yang sesat atau terpisah dari kawan-kawannya. Adik-adik, jika domba-domba itu sudah dibawa pulang oleh gembalanya, tiba-tiba gembalanya merasa, kok kayak ada yang kurang ya? Nah, saat itu sang gembala langsung mencari, di mana ini domba yang satu lagi ya? Wah, dicarinya adik-adik. Bisa saja domba tersebut tersesat ya, di balik bukit misalnya, atau di balik pohon, atau barangkali dombanya tersesat ketika sedang minum di sungai. Nah, ketika gembalanya itu mencari, tiba-tiba ada suara, "Be, be." Nah, pada saat itu gembala segera menemukan, karena seorang gembala pasti mengenal suara domba yang tersesat tadi. Nah, lalu ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, apa yang dilakukan oleh gembala? Maka gembala itu kemudian membawanya pulang. Dombanya tersebut kemudian bisa berkumpul dengan kawan-kawannya lagi. Nah, ternyata domba yang tersesat tadi diajak pulang oleh gembalanya. Itu tugas gembala itu ya adik-adik, salah satunya. Kemudian apalagi tugas yang lainnya? Yaitu menjaga dan melindungi dari ancaman binatang buas. Seorang gembala akan menjaga ketika tiba-tiba ada binatang yang mau menerkam. Maka gembala ini
selalu membawa alat, yaitu sebuah tongkat. Tongkat ini untuk menghalau jika ada domba yang memisahkan diri dari kawanannya. Dan bisa juga untuk menghardik binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk kebutuhan hidup kita melalui orang tua kita, mama kita yang menyiapkan. Nah, agar kita tumbuh sehat, kuat. Nah, adik-adik, bahkan Tuhan Yesus itu menjaga dan melindungi kita ketika kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit, Tuhan Yesus menjaga kita. Bahkan Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan kita. Nah, demikianlah cara Allah memelihara kita. Sama ciri-cirinya seperti seorang gembala yang menjaga dan melindungi domba-dombanya. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus juga disebut gembala yang baik bagi kita, bagi ibu, bagi kalian semuanya, bagi orang-orang yang percaya. Gembala yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus juga gembala yang sangat mengasihi kita. Kita sebagai domba-dombanya selalu dijaga, dilindungi. Nah, itulah Allah yang selalu dekat dengan kita. Jadi, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Kita harus menjadi domba-domba yang mengenal gembalanya, seperti Tuhan Allah mengenal kita anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya untuk nanti dibawa oleh mama papa ke gereja. Dan sebelum adik-adik memberikan persembahan, dengarlah nas yang menghantar kita untuk memberi persembahan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, selain kita memberikan persembahan dalam bentuk uang, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Mari kita memuji nama Tuhan, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan
Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Sekaligus kita akan berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan melalui Mama dan Papa. Tuhan kiranya memberkati dan menguduskan persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji kembali nama Tuhan sebagai lagu tematis, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan tentang gembala yang baik. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, gembala yang baik. Baik bersulinan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai telah hadir. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan menerima berkat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.